Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi tentang pemrograman modular. Dan selanjutnya saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video penjelasan materi kali ini. Kami dari kelompok 7, sebelum memasuki penjelasan materi lebih lanjut, alangkah baiknya kami untuk memperkenalkan diri dulu, teman-teman ya. Pada saat ini saya berkesempatan untuk menjadi moderator. Perkenalkan, nama saya Idrison dan dua rekan saya. Perkenalkan, nama saya Saya Dina Sabrina. saya Zikri Alfarozi. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan tentang pemrograman modular. Dan yang akan menjelaskan pertama yaitu Cipa. Kepada Cipa, waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih, Yudri. Kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pemrograman modular. Pemrograman modular merupakan suatu teknik pemrograman di mana program yang besar dibagi menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan saling terhubung, yang disebut sebagai subprogram atau modul. Konsep ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1968 oleh Larry Constantine dengan membagi program menjadi modul-modul kecil. Setiap bagian dapat dikerjakan secara terpisah, namun tetap terintegrasi dalam satu kesatuan sistem. Subprogram biasanya subprogram biasanya berbentuk fungsi atau prosedur yang memiliki tugas spesifik dalam menjalankan suatu bagian dari keseluruhan program. Ada pula beberapa keuntungan pemrograman modular. Yang pertama, program lebih pendek dan mudah dibaca. Yang kedua, mudah didokumentasi. Yang ketiga, mengurangi kesalahan. Yang keempat, kesalahan bersifat lokal. Dan yang terakhir, dapat digunakan kembali. Dalam pemrograman modular, terdapat variabel lokal dan variabel global. Variabel lokal sendiri hanya dapat diakses dalam fungsi atau prosedur tempat variabel tersebut dideklarasikan. Artinya, variabel lokal tidak dapat digunakan oleh fungsi lain atau oleh program utama. Sementara itu, variabel global dapat diakses oleh seluruh bagian program, baik oleh fungsi maupun prosedur lain. Namun, penggunaan variabel global perlu dibatasi karena dapat menimbulkan konflik data apabila digunakan secara sembarangan. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap ruang lingkup variabel menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih teman-teman. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah salah satu bentuk subprogram yang menerima input, memproses data, dan menghasilkan output tertentu. Sebuah fungsi bertugas untuk menyelesaikan bagian kecil dari masalah dalam program utama. Dengan menggunakan fungsi, programmer dapat menerapkan pendekatan top-down dan divide and conquer, yaitu dengan membagi program besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang dapat mudah untuk diatur. Fungsi juga dapat dipanggil kapan saja saat dibutuhkan tanpa harus menulis ulang kode yang sama, sehingga program menjadi lebih efisien dan mudah dikelola. Lanjut, uh, keuntungan fungsi. Penggunaan fungsi dalam pemrograman modular memberikan banyak sekali manfaat. Fungsi membuat program menjadi lebih pendek, terstruktur, dan mudah dibaca. Setiap fungsi dapat diuji secara terpisah, sehingga kesalahan dapat ditemukan dan diperbaiki dengan cepat. Selain itu, pembagian program ke dalam fungsi-fungsi kecil memungkinkan beberapa orang bekerja pada program yang sama secara bersamaan dengan koordinasi yang lebih mudah. Perubahan atau modifikasi juga dapat dilakukan pada satu fungsi tanpa menggunakan keseluruhan sistem yang menunjukkan fleksibilitas tinggi dalam pengembangan perangkat lunak.
Oke, sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Yudri. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Zikri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip divide dan conquer. Prinsip divide and conquer merupakan salah satu strategi pemecahan masalah dalam ilmu komputer. Prinsip ini terdiri dari 3 langkah utama, yaitu divide, conquer, and combine. Langkah divide berarti mencegah masalah besar menjadi beberapa sumber masalah kecil. Langkah conquer adalah menyelesaikan setiap submasalah tersebut secara terpisah, dan langkah terakhir combine yaitu menggunakan hasil penyelesaian submasalah menjadi satu solusi utuh. Pendekatan ini banyak digunakan dalam algoritma seperti merge, sort, and quicksort karena terbukti efisien dalam menangani permasalahan kompleks. Selanjutnya, dua konsep penting dalam desain modular adalah coupling dan kohesivitas. Coupling menggambarkan tingkat ketergantungan antara modul, sementara kohesivitas menunjukkan seberapa fokus fungsi-fungsi dalam satu modul terhadap satu tujuan tertentu. Tujuan utama desain modular yang baik adalah mencapai loosely coupled and highly cohesive. Artinya, modul tidak terlalu saling bergantung, namun memiliki fungsi yang jelas dan kuat dalam dirinya sendiri. Dengan demikian, program menjadi lebih mudah dikelola, diuji, dan dikembangkan. Lanjut. Dan untuk kesimpulannya, pemrograman modular adalah pendekatan untuk memecah program besar menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan subprogram, seperti fungsi dan prosedur. Melalui cara ini, program menjadi lebih mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara. Setiap bagian dari program dapat bekerja secara mandiri, namun tetap terintegrasi. Selain itu, prinsip divide and conquer membantu programmer dalam menyelesaikan masalah kompleks secara bertahap. Program yang baik dalam menerapkan struktur loosely coupled and highly cohesive sehingga efisien, fleksibel, dan mudah dikembangkan di masa depan. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu presentasi kami pada kesempatan kali ini. Ada salah dan benarnya, mungkin kami meminta maaf kepada teman-teman, kepada Bapak. Saya sebagai moderator mengucapkan banyak-banyak mohon maaf. Saya Yudrison dan rekan saya. Saya Siva Yulia Sabrina. Saya Zikri Alfarzi. Kami pamit undur diri. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.